Informasi sangat penting harus diketahui oleh para KPM PKH maupun BPNT yang ternyata di bulan Januari ini saldonya nol atau bantuannya tidak cair. Nah, apakah ada hubungannya dengan tanggal 15 Januari ini? Ini merupakan penentu nasib para KPM PKH maupun BPNT yang tidak cair bantuannya. Apakah masih akan dilanjutkan bantuannya atau tidak? Nah, simak terus, jangan di-skip pada penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sahabat YouTube semua diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan dan usahanya, dan diperlancar rezekinya. Amin. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi ada apa di tanggal 15 Januari. Apakah ini ada kaitan atau hubungannya dengan para KPM PKH dan KPM BPNT yang bantuan saldonya nol atau bantuannya tidak cair? Nah, apa yang harus dilakukan? Dan apakah masih ada harapan bantuannya akan dilanjutkan atau mungkin akan dihentikan? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel saya ini. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan informasinya mengenai bantuan sosial untuk KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH, dan bantuan sosial untuk para KPM Kartu Sembako atau BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Ternyata ada ratusan ribu di seluruh Indonesia yang bantuannya baik itu PKH maupun BPNT ternyata belum cair juga sampai hari ini. Nah, kita ketahui sendiri bahwa bantuan PKH itu sudah disalurkan oleh pemerintah sekitar mulai tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu sudah mulai dicairkan bantuan PKH-nya kepada 10 juta KPM PKH. Dan bantuan BPNT saldonya sudah ditransfer juga atau disalurkan kepada sekitar 18,8 juta para KPM PKH sasarannya. Nah, ternyata dengan awal tahun 2021 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu merekomendasikan kepada Kementerian Sosial, ternyata ada ratusan ribu data KPM baik itu PKH, BPNT maupun BST, ternyata datanya yang masuk dalam DTKS, di mana data DTKS ini merupakan data yang diambil oleh Kementerian Sosial untuk sebagai penyaluran bantuan sosial tersebut. Ternyata data DTKS ini banyak yang bermasalah atau banyak yang anomali. Nah, artinya anomali di sini adalah data yang bermasalah. Baik itu bermasalah karena data nama penerima tersebut tidak ada nomor DTKS atau nomor BDT, atau bisa juga nomor BDT-nya ganda, atau terjadi permasalahan pada NIK, nomor induk kependudukan. Biasanya kalau nomor NIK kan 16 digit, namun ternyata ada juga yang nomor NIK-nya itu hanya 15 digit. Kemudian ada nomor NIK yang sama dengan nomor KK, ada nomor NIK yang anomali, atau mungkin salah satu nomor atau dua nomor. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Sehingga masalah-masalah ini yang menyebabkan bantuan-bantuan sosial seperti PKH, BPNT maupun BST ini belum cair atau ditangguhkan. Nah, jadi bantuan-bantuan yang seharusnya sebelumnya diterima oleh para KPM baik itu PKH, BPNT maupun BST, ini seharusnya diterima di bulan ini, ternyata banyak yang masih belum cair karena masih ditangguhkan.
dikarenakan adanya permasalahan data yang anomali atau yang bermasalah di dalam data DTKS. Nah, ini perlu diketahui oleh semua masyarakat, warga Indonesia. Jadi tidak perlu ada praduga yang negatif terhadap para pendamping mungkin. Nah, ini karena memang data DTKS bukan pendamping yang mengoperasikannya atau yang memegang data DTKS ini bukan pendamping PKH. Nah, ketika ada para KPM PKH, BPNT maupun BST yang mendapati bantuannya ternyata tidak cair di bulan ini harus mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab yang menjadikan bantuannya tidak cair. Nah, ini harus diketahui ya, karena banyak penyebabnya. Misalnya, KPM PKH yang sudah tidak memenuhi syarat yang sudah diatur dalam aturan PKH, tidak mempunyai komponen atau sudah sejahtera. Atau mungkin BPNT juga sama atau BST juga sama seperti itu. Yang kedua adalah penyebabnya bisa terjadi karena hal yang sudah saya sebutkan tadi. Ternyata datanya ini kebanyakan anomali atau bermasalah di dalam data DTKS. Nah, apabila datanya bermasalah dalam DTKS, misalnya tidak punya nomor ID BDT. BDT ini sama dengan DTKS. Kemudian ada yang nomor ID BDT-nya ternyata ganda. Kemudian ada yang ternyata NIK-nya ganda. Nah, ini biasanya para pendamping PKH ini dapat mengetahui KPM PKH mana saja yang tidak cair dan penyebabnya karena apa. Itu nanti para KPM PKH yang tidak cair bisa menanyakan langsung ke para pendamping PKH-nya agar diketahui permasalahannya. Apabila masalahnya ternyata terdapat dalam data penerima PKH ini bermasalah dalam DTKS, nanti kalau bisa ya para pendamping PKH ini ya berkoordinasi dengan TKSK dan juga operator 6NG atau operator yang mengelola data DTKS di tingkat desa atau kelurahan. Nah, ini yang saya harapkan para kepala desa atau lurah ini nanti segera melakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, karena di situ banyak sekali data-data para KPM penerima baik PKH maupun BPNT maupun BST tidak cair karena bermasalah dalam data DTKS. Dan yang bisa memutakhirkan atau memperbaiki data dalam DTKS ini itu hanyalah operator 6NG atau operator yang mengoperasikan atau mengelola data DTKS tersebut. Nah, ini perlu dukungan dari kepala desa atau lurah. Dan yang terutama sangat perlu sekali dukungan oleh pemerintah daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Tolong mungkin pemerintah daerah lebih bisa aktif atau jemput bola ya di sini untuk bisa bagaimana caranya kelurahan dan desa ini bisa segera memutakhirkan data DTKS, khususnya para warga penerima manfaat PKH, BPNT maupun BPST yang seharusnya mendapatkan yang sudah ada dalam data penerima tersebut ternyata bantuannya tidak cair dikarenakan bermasalah dalam datanya. Apabila bisa diperbaiki, mohon untuk diperbaiki. Nah, apabila sudah diperbaiki dan sudah diupdate, dikirim ke pemerintah pusat, nanti itu sekitar tanggal 15 ya. Informasinya tanggal 15 ini adalah batas terakhir pemutakhiran atau perbaikan data di dalam DTKS. Apabila bisa diperbaiki, insya Allah nanti apabila para penerima PKH, BPNT maupun BST ini masih layak untuk mendapatkannya, insya Allah akan dicairkan dana bantuannya. Namun apabila datanya tidak bisa diperbaiki, ya harap bersabar saja. Atau mungkin yang sudah tidak layak, itu ya harus dikeluarkan dari para penerima manfaat tersebut. Nah, ini jadi harap bersabar ya untuk para KPM BPNT, KPM PKH maupun KPM BST yang dana bantuannya tidak cair pada Januari 2021 ini. Karena masih ada perbaikan data ratusan ribu para KPM yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut ternyata datanya bermasalah. Misalnya seperti
nomor ID BDT yang kosong atau 0. Nah, ini biasanya terjadi karena yang dulu pertama yang seharusnya punya nomor ID BDT itu ternyata orang tuanya. Nah, dulu pernah satu rumah, kemudian ketika ada undangan validasi calon penerima PKH, ternyata yang mewakili anaknya, mungkin orang tuanya pergi kemana, atau mungkin sakit, atau mungkin seperti apa ya keadaannya, ternyata anaknya yang menjadi pengurus orang tuanya yang sudah lansia. Dan sedangkan anaknya ini menikah dan pecah kakak. Akhirnya anaknya ini ternyata tidak masuk dalam DTKS orang tuanya, yang mengakibatkan nomor DTKS atau nomor ID BDT anaknya ini 0. Nah, di situ ya permasalahannya. Untuk nomor BDT 0 ini dipastikan PKH-nya tidak cair dan juga BPNT-nya juga tidak mungkin cair. Nah, apabila ditemukan seperti itu, ya semoga saja para operator SIG NG atau yang mengelola data DTKS mungkin dengan dukungan para pemerintah daerah, bupati dan wali kota bisa memutakhirkan data tersebut. Nah, ini harapan kami seperti itu, karena memang banyak sekali data yang bermasalah ini ternyata masih masuk dalam keluarga yang miskin atau kurang mampu dan masih memenuhi syarat untuk menjadi kepesertaan PKH atau masih layak mendapatkan BPNT atau bantuan kartu sembako. Nah, ini ya, jadi yang terlibat di sini harus melibatkan berbagai pihak, yakni pendamping PKH sendiri, ada TKSK sendiri, dan yang paling penting adalah operator SIG NG atau yang mengelola data DTKS di tingkat kelurahan atau desa. Nah, operator SIG NG ini juga ini terkadang di setiap desa atau kelurahan itu berbeda, karena memang beban atau yang diberikan tugas menjadi operator SIG NG ini terkadang rangkap jabatannya. Biasanya kaur kesra atau kaur apa yang mungkin yang di dalam kantor desa atau kelurahan tersebut, di situ yang paling memahami atau bisa mengoperasikan komputer ini biasanya yang juga mengelola data DTKS. Nah, ini sebenarnya butuh support ya, dukungan pemerintah daerah, bupati, wali kota, bagaimana pekerjaan operator SIG NG atau yang mengelola data DTKS di tingkat desa atau kelurahan ini bisa maksimal. Nah, ini perlu adanya dukungan penuh oleh bupati atau wali kota di masing-masing daerah. Karena data DTKS yang ada di pusat Pusdatin ini kewenangannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya atau untuk mengupdate-nya. Nah, bisa sahabat YouTube cek sendiri mungkin di aplikasi SIG NG. Di sana ada 10 daerah ranking terbaik ya, yang update data DTKS-nya itu paling tinggi update-nya, paling sering update-nya. Karena memang 1 tahun ini updating data DTKS itu melalui musyawarah desa atau kelurahan itu bisa dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Oke sahabat YouTube, cukup di sini penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.